Halo adik-adik, sekarang kita lanjutkan membahas materi getaran gelombang bunyi dan cahaya part kedua ya. Nah, part kedua ini kita masih membahas getaran harmonik, tapi bagiannya adalah pegas yang B ya, pegas. Nah, pegas ini adalah gambar pegas. Nah, ini pasti sering adik-adik lihat ya di apa namanya tuh di mana-mana ya, ada di pena, ada di mana lagi tuh, ada di sofa, ada di spring bed, pokoknya banyak lah ya di mana-mana pegas ini kita sering lihat. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita analisis ya gerak dari pegas tersebut. Nah, jika pegas ini berada dalam posisi seimbang, nah ini kan seimbang nih. Kemudian, pegas ini ditarik pada posisi B. Nah, dari A ke B, ini namanya adalah A ya, amplitudo atau simpangan terjauh ya. Nah, amplitudo atau simpangan terjauh. Nah, kalau misalnya dia dikatakan satu getaran, itu adalah dari posisi A, B, C, berarti AB, atau kita buat kayak gini lah. Nah, AB, terus B ke A ke C ke A. Nah, jadi dari posisi awalnya, balik lagi ke posisi awal. Itu namanya satu getaran. Tapi kalau setengah getaran, itu adalah hanya dari posisi A, B, kemudian BA, kemudian ke AC. Itu namanya setengah getaran. Atau bisa juga kayak gini lah kita buat ya. Dari A, B, C. Nah, bisa juga nih. Atau ini kalau kita singkat bisa juga sih kayak gini ya. A, B, C, A. Nah, kali ini A, B, C aja ini namanya setengah getaran ya. Kalau dia seperempat getaran, 1/4 getaran, berarti dari posisi A ke B saja ya. Itu namanya seperempat getaran. Oke, jadi kalau tadi getaran itu kan gerakan bolak-balik menuju titik seimbang. Berarti satu getaran itu dia kembali ke posisi seimbang ya nih. Kan dari A balik lagi ke A itu namanya adalah satu getaran. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Masih materi tentang pegas ya. Di sini kita bahas pegas yaitu tentang hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Nah, pada pegas ini seperti bandul, kita kan juga membahas gaya pemulih ya. Nah, gaya pemulih pada pegas itu juga ada. Jadi ketika pegas ditarik atau didorong, dia juga memiliki gaya pemulih, di mana gaya pemulihnya itu adalah K dikali dengan delta X ya. K dikali dengan delta X. Nah, jadi delta X itu adalah ini ya, ini perubahan panjang, K itu adalah konstanta. Jadi delta X adalah perubahan panjang pegas. Satuannya adalah meter dan K adalah konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Kalau misalnya kita mau cari K, juga bisa ya kita ganti ke sini. K sama dengan F per delta X. Oke? Nah, jadi bisa kita bolak-balik rumusnya. Nah, jangan lupa di sini ada tanda min ya. Minus itu, nah ini. Minus itu artinya berlawanan arah. Berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Jadi, ketika kita mendorong pegas ini atau menarik pegas ini ke depan, seolah-olah ada gaya lagi yang menahan mereka untuk menarik ke kiri gitu. Kalau kita menarik ke kanan, ada lagi gaya menarik ke kiri. Kayak gitulah ya, kira-kira. Oke? Nah, itu adalah materi tentang gaya pegas atau hukum Hooke ya. Nah, jadi nanti di sini pada pegas ini kita akan mempelajari beberapa susunan pegas. Kita lihat nanti di slide selanjutnya. Untuk adik-adik yang belajar, jangan lupa ya dicatat di buku catatannya. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas apa namanya tuh susunan pegas ya.
susunan pegas. Nah, jangan lupa ya dicatat di buku catatannya. Oke. Nah, pertama di sini ada susunan pegas yang ini namanya adalah seri ya. Ini namanya seri, ini namanya paralel. Oke. Nah, seri itu dia satu garis gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama seri. Nah, untuk seri, konstanta pegasnya itu kita mencarinya adalah dengan menggunakan rumus 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Nah, ini adalah untuk mencari konstanta pegas seri. Sedangkan untuk paralel itu kita mencarinya, kita jumlahkan aja Kp sama dengan K1 ditambah K2. Kayak gitu aja, ditambahin aja ya. Nah, tadi kan udah bahas ya, K itu adalah konstanta pegas. Nanti bisa dihubungkan ke hukum Hooke ya. Nanti apa rumus hukum Hooke? F sama dengan K dikali dengan delta X. Jadi, K masing-masing ini bisa kita hubungkan nanti ke sini. Oke? Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Oke? Nah, jadi di sini kita kasih angka ya. Tadi kan ini seri ya. Seri ini paralel. Nah, jadi misalnya kita cari dulu seri. Jika nilai K itu misalnya diketahui, K itu misalnya nilainya sama ya, 10 Newton, semuanya Newton per meter. Jadi yang ditanya itu berapakah K seri, yang A, yang B-nya itu K paralel. Oke. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu K seri. Berarti 1/Ks sama dengan 1, karena dia ada 2 K-nya di sini ya. Berarti 1/K1 ditambah 1/K2. Berarti kan nilainya sama-sama 10 kan? Berarti 1/Ks sama dengan 1/10 ditambah 1/10. Nah, berarti jadinya 1/Ks sama dengan, ini kan udah sama penyebutnya, berarti 2/10. Nah, ini kita balik ya, Ks/1 sama dengan 10/2. Berarti Ks sama dengan 5 Newton per meter. Dah, dapat kita kan? Nah, kemudian yang B-nya kita cari Kp. Nah, Kp itu rumusnya apa tadi? Ditambahin aja ya, K1 tambah K2. Berarti 10 tambah 10 sama dengan 20 Newton per meter. Nah, jadi dapat kita Kp-nya itu 20. Berarti mana yang lebih besar? Berarti itu K paralel lebih besar nilainya daripada K seri ya. K paralel itu lebih besar daripada K seri. Jadi kalau kita mau memperbesar nilai K, berarti harus kita paralelkan. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh ya, jadi sebelumnya itu kita akan membahas juga hubungan antara massa, ya. Ini kan ada massa nih. Massa dan konstanta ya. Dengan periode dan frekuensi ya. Periode dan frekuensi. Nah, karena di dalam pegas ini kita juga membahas ada massa kan, di sini ada massa dan ada konstanta ya, konstanta pegas. Kita akan menghubungkan dengan di sini dengan periode. Periode kan T lambangnya tadi kan, dan frekuensi yaitu F. Jadi, kalau untuk pegas, tadi kan bandul kita udah bahas ya, sekarang di pegas. Kalau di pegas itu, rumus dari periodenya, kita tulis dulu periode. T sama dengan 2V akar M per K. Oke? Nah, itu periode. Sedangkan kalau untuk frekuensi itu adalah F sama dengan 1/2V akar K per M. Dah, itu ide ya. Jadi, hubungannya yang mempengaruhi periode dan frekuensi pada pegas adalah massa dan konstanta pegas. Ya, tadi kita udah belajar ya, kalau T itu adalah periode, T adalah periode, satunya sekon, F adalah frekuensi,
frekuensi satuannya Hz, sedangkan M adalah massa, satuannya kilogram, dan K adalah konstanta pegas. Oke? Satuannya adalah Newton per meter. Jadi yang mempengaruhi ini periode itu apa tadi? Massa dan konstanta pegas ya. Nah, jadi nanti apa namanya tuh kalau K ini berarti ada hubungannya nanti dengan mencari nilai apa namanya tuh yang hubungan seri dan paralel itu ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soalnya. Oke? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Contoh soal pegas nomor 1. Beban seberat 2 Newton berarti diketahui itu adalah beban itu berarti F ya. F sama dengan 2 Newton. Dipasangkan pada pegas. Beban ditarik sejauh 5 cm. Berarti itu delta X. Delta X-nya 5 cm. Jadikan ke meter 0,05 meter. Kemudian dilepaskan. Apabila konstanta pegas K sama dengan 100 Newton per meter, gaya pemulih yang bekerja pada pegas, oh ini W ya, bukan F. Nah, yang ditanya itu adalah W ya. Bukan, gaya pemulih FP, sorry. Dah, berarti tadi apa rumus gaya pemulih? FP sama dengan min K dikali, nah itu lagi ya, FP sama dengan min K dikali dengan delta X. Berarti K-nya kan 100 kali delta X-nya 0,05. Berarti itu berapa? 100 dikali 0,05. Itu adalah 5 Newton. Berarti gaya pemulihnya adalah 5 Newton. Paham ya? Nah, untuk lebih jelas lagi kita lihat contoh soal kedua. Contoh soal kedua. Benda bermassa 100 gram digantung pada pegas, kemudian digetarkan. Berarti diketahui M1 sama dengan 100 gram. Kita rubah ke kilo, 0,1 kilogram. Kemudian digetarkan. Frekuensi getaran pegas berarti F1 sama dengan 10 Hz. Apabila massa beban diubah menjadi 400 gram, berarti M2 sama dengan 400 gram, yaitu 0,4 kilogram. Ini karena dia perbandingan nggak usah kita rubah ya, tetap aja dalam gram. Oke? Kemudian, apa lagi nih? Yang ditanya itu adalah frekuensi getaran menjadi, berarti yang ditanya F2. Nah, jadi kita jawab di sini, yang ditanya F2 kan, berarti, yaudah, berarti kita pakai perbandingan, sama dengan bandul tadi ya. Rumus dari frekuensi adalah F1 per F2 sama dengan 1/2 V akar K per M ya. Berarti ini K-nya kan nggak ada, berarti kalau tidak ada nanti kita coret aja ya. 1/2 V akar K per M2. Jadi ini boleh dicoret, habis, habis. Nah, K-nya juga habis, habis. Jadi tinggal di sini F1-nya 10 per F2 sama dengan akar 1, ini ya. Kita pindah ruas saja, 1 per M1 dikali, nah ini kan seharusnya 1 kan, 1 per M2, berarti dibalik. M2-nya ke atas per 1 gitu kan. Jadinya di sini 10 per F2 sama dengan akar 1 M1 itu kan 100 kali akar M2 itu kan 400 per 1, ya kan? Ini boleh dicoret, habis. Nah, kita lanjutin di sini aja ya. Nah, jadinya di sini 10 per F2 sama dengan 1 dikali akar 4 kan 2 ya. Berarti jadinya 10 per F2 sama dengan 2 per 1. Berarti 2 F2 kita kali silang ya. 10. F2 sama dengan 10 per 2. F2 sama dengan 5 Hz. Jadi dapat kita F2-nya adalah 5 Hz. Paham ya adik-adik? Kita lanjut contoh soal ketiga. Tetap semangat ya belajarnya. Contoh soal ketiga. Di sini tentang apa lagi ya, gabungan pegas. Perhatikan gambar sistem pegas di samping. Jika K1, K2 itu, nah kita buat di sini aja ya diketahuinya. Diketahui K1 sama dengan K2 yaitu 600 Newton per meter.
Kemudian K3 ada 1.200 Newton per meter. Jika massa M sama dengan 3 kg, yang ditanya yang A adalah tetapan sistem pegas, berarti K. K total ya. K total. Kemudian yang B itu adalah pertambahan panjang, berarti delta X. Nah, pertama kita cari dulu di sini ada massa kan, berarti ada W di sini ya. Nah, jadi nanti W itu bisa kita ganti jadi F ya. Nah, yaitu M kali G, di mana 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Jadi F-nya dapat 30 Newton. Nah, jadi kita cari dulu yang A. Berarti kan K total ya. K total itu kita cari yang paralel ini dulu, K1 dan K2. Berarti KP sama dengan K1 tambah K2. K1 berapa? 600. Tambah K2 juga 600. Berarti 1000 sama dengan 1.200, ya kan? Kemudian, kan nanti dia kayak gini tuh, dia kan bergabung ya. Jadi tujuan kita mencari itu, karena dia digabungkan. Berarti ini KP, ini K3. Berarti ini apa hubungannya? Berarti ini adalah seri ya. Nah, kita cari, berarti di sini dengan menggunakan K totalnya itu adalah 1 KS sama dengan 1 KP ditambah 1 K3. Berarti kita lanjut di sini ya. Kita lanjut di sini. Berarti 1 KS sama dengan 1/1200 ditambah 1/1200. Berarti sama dengan 2/1200. Berarti KS sama dengan 1.200 bagi 2, yaitu 600. Berarti ini apa tadi? Sama dengan K total. Nah, berarti kalau kita udah dapat K total, kita kan tadi udah tahu rumus F itu kan K dikali dengan delta X. Kalau kita mau cari delta X, berarti apa lagi? F per K ya. Nah, berarti bisa kita cari yang B menggunakan rumus delta X sama dengan F per K. F kita berapa? 30 per 600. 30 bagi 600 berapa? 30 bagi 600. Itu adalah 0,05 meter. Atau sama dengan 5 cm ya. Berarti dapat delta X-nya sama dengan 5 cm. Jadi di sini dapat K totalnya itu adalah 600. Ini dapat 5 cm. Oke, paham ya adik-adik? Semoga adik-adik paham ya. Semoga adik-adik bisa menerima pelajaran ini dengan baik dan benar. Tapi syaratnya apa? Dicatat dan dikerjakan latihannya ya. Untuk latihannya, sudah kakak buatkan soalnya di sini. Silakan adik-adik cek ya. Nah, di sini ada 3 buah soal ya. Ada 3 buah soal, ini dan ini ya. Nah, silakan nanti dibuat ya, dikerjakan. Caranya itu sama seperti dengan contoh soal sebelumnya. Jadi kalau adik-adik mencatat dan mengerjakan contoh soal dengan baik dan benar, maka adik-adik bisa mengerjakan latihan ini dengan baik ya. Nah, kayaknya nggak perlu kita buat diketnya ya. Bisa dikerjakan nanti ya. Oke?